Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bu Nurjana, salah satu guru IPA di SMK Negeri 1 Bekasi. Gimana kabarnya Bu Nurjana? Alhamdulillah, baik saja Bu Desri. Baik Bu Nur, pada percakapan kita kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Nur lakukan di dalam kelas, atau bisa dikatakan sebelum saya melakukan supervisi kelas terhadap pembelajaran Bu Nur. Adapun tujuan supervisi itu sendiri adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Nur lakukan. Mengapa kita perlu melakukan percakapan pra-observasi ini? Ini adalah bagian dari persiapan awal sebelum nanti Bu Nur melakukan kegiatan pembelajaran, agar Bu Nur menjadi lebih siap dan lebih percaya diri dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan rancangan yang sudah dipersiapkan. Tentunya menjadikan pembelajaran menyenangkan dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini ada beberapa pertanyaan. Boleh ya saya bertanya ke Bu? Boleh. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Nur lakukan pada saat nanti di masa-masa? Tujuan pembelajarannya mencakup 3 bagian. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menentukan unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan unsur, senyawa, dan campuran. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya yang akan harapkan tercapai pada pembelajaran yang dilakukan. Kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran itu apa? Kalau dilihat dari tujuan pembelajaran yang sudah saya buat, itu mencakup 2 area pengembangan. Yang pertama area pengembangan di pengetahuan, yaitu peserta didik diharapkan bisa menjelaskan serta menentukan unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian kalau yang kedua itu di keterampilannya, yaitu dari segi mendemonstrasikannya serta menjelaskan apa yang menjadi bagian materi yang sudah mereka pelajari. Jadi ada 2 area pengembangan. Oke, berarti ada 2 area pengembangan yang akan dilakukan, yaitu di bagian pengetahuan dan keterampilan gitu ya. Nah, dalam melakukan rencana pembelajaran nih, kira-kira strategi apa nih yang akan Bu Nur lakukan pada proses pembelajaran? Pembelajarannya strateginya berawal dari strategi pembelajaran yang terdiferensiasi, yaitu nanti siswa itu bisa menjelaskan apa yang mereka pelajari dengan gaya mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, setelah nanti proses pembelajaran yang dilakukan, diharapkan siswa bisa mengambil intisari atau apa yang sudah mereka pelajari, kemudian menuangkannya sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Misalkan entah dengan tulisan atau dengan audio atau dengan video. Lalu metode dan media apa yang akan digunakan pada saat pembelajaran? Model pembelajaran berbasis proyek yang diawali dari siswa. Siswa diberikan proyek dari materi yang sudah dibagi berdasarkan Stimwell. Jadi saya juga menerapkan alur baca ya. Selain menerapkan alur baca, kemudian saya mengintegrasikan juga dengan model window shopping. Nanti di sini dilihat keterampilan siswa dalam menyampaikan, dan nanti di sini dengan window shopping juga akan terlihat pembelajaran sosial emosionalnya. Nanti siswa diharapkan bisa menerima atau menghargai apa yang disampaikan oleh siswa. Jadi sebagai pendengar yang baik bagaimana, dan sebagai penyampai materi yang baik bagaimana.
Untuk metode pembelajarannya, karena di sini berbasis proyek ya modelnya dengan metode shopping, maka metodenya adalah metode diskusi kelompok. Jadi di sana siswa silakan berdiskusi tentang proyeknya seperti apa, saya proyeknya seperti apa. Kemudian karena tadi di tujuan pembelajarannya ada demonstrasi, maka saya juga menggunakan metode demonstrasi. Nah, untuk sarana dan prasarana atau media yang digunakan adalah itu sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti mereka menyediakan sarana dan prasarananya atau media masing-masing, misalkan dengan karton kah atau menggunakan apa yang ingin mereka demonstrasikan. Untuk saya sendiri, saya nanti menggunakan laptop karena nanti ada proses asesmen, kemudian ada LK atau lembaga kerja siswa dan lembaga penilaian siswa. Baik. Jadi strategi pembelajaran yang akan Gubernur lakukan nanti adalah pembelajaran berinvestasi yang terintegrasi dengan PSE gitu ya. Lalu kemudian modelnya adalah pembelajaran berbasis project atau PBL dengan integrasikannya dengan model Windows OPI. Lalu kemudian tetap ya di sini menggunakan Alubak ya. Metodenya metode diskusi kelompok dan demonstrasi, kemudian medianya adalah laptop, PD dan media yang dipakai oleh masing-masing kelompok yang menjadi pilihannya. Oke Bu Nur, kita sudah sampai di penghujung pra-observasi nih. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Bu Nur dapatkan dari pesan ini? Yang saya dapat ya, ketika disampaikan, kemudian ketika kita berdiskusi seperti ini, jadi lebih siap lagi untuk melaksanakan KBM selanjutnya karena saya sudah punya gambaran nanti mau pembelajaran seperti apa. Baik, kira-kira kapan nih Bu Nur akan melakukan pembelajarannya untuk nanti saya simulasi? Insya Allah kelas di hari Senin, kelas 10 AKD jam ke 4 atau 5, 6 itu saya ada kelas di sana di ruang E2 yang ke-4, 5, 6 ya. Jadi nanti saya akan melakukan supervisi pada pembelajaran Bu Nur di hari Senin kelas 10 AKB di jam ke-4 sampai 6. Sampai ketemu nanti di kegiatan supervisi ya Bu Nur. Oke, terima kasih Bu Nur sudah meluangkan waktunya. Kita akhiri kegiatan pra-observasi kita. Nanti kita ketemu lagi pada kegiatan supervisi dan kegiatan pasca observasi. Nah, pada saat pasca observasi nanti kita akan didampingi juga oleh pengajar. Sampai jumpa. Baik, demikian percakapan pra-observasi kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.